Kali ini gue akan membahas geopolitik dan teori-teorinya. Apa itu geopolitik? Geopolitik sebagai ilmu wawasan objektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain. Dan geopolitik sebagai ideologi landasan ilmiah bagi tindakan politik suatu negara. Jadi kita menggunakan geopolitik untuk kepentingan bangsa itu sendiri. Oke. Selanjutnya, teori geopolitik menurut Friedrich Hetzel atau yang disebut dengan teori ruang. Menurutnya, pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme atau makhluk hidup yang memerlukan ruang lingkup hidup cukup agar dapat tumbuh dengan subur melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut, dan mati. Dan kekuatan suatu negara harus mampu mewadahi pertumbuhannya. Makin luas ruang dan potensi geografi yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan makin besar, kemungkinan kelompok itu akan tumbuh. Dan suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak lepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan hidup terus dan berlangsung. Dan apabila ruang hidup negara sudah tidak dapat memenuhi keperluan, ruang itu dapat diperluas dengan mengubah batas-batas negara baik secara damai maupun melalui jalan kekerasan atau perang. Nah, ini menurut Hetzel tentang geopolitik menimbulkan dua aliran kekuatan, yaitu berfokus kepada kekuatan di darat konvensional dan berfokus pada kekuatan laut maritim. Lalu Hetzel meletakkan dasar-dasar struktur geopolitik, yaitu bahwa kekuatan suatu negara harus mampu mewadahi tumbuhan, kondisi, dan kedudukan geografinya. Dengan demikian, esensi pengertian politik adalah penggunaan kekuatan fisik dalam rangka mewujudkan keinginan atau aspirasi nasional suatu bangsa. Hal ini sering ke arah politik atau kekuatan dan adu kekuatan kekuasaan dengan tujuan ekspansi. Teori selanjutnya, teori geopolitik menurut Rudolf Kelsen. Kelsen dengan tegas mengatakan bahwa negara adalah suatu organisme hidup. Pokok teori tersebut terinspirasi oleh pendapat Hetzel yang sebelumnya dijelaskan, yang mengatakan bahwa negara adalah suatu organisme yang tunduk pada hukum biologi. Sedangkan pokok teori Hetzel mencoba menerapkan metode biologi teori evolusi Darwin yang sedang populer di Eropa pada akhir abad ke-19 ke dalam teori ruangnya. Teori Kelsen menyebutkan negara merupakan suatuan biologis, suatu organisme hidup yang memiliki intelektualitas. Negara dimungkinkan untuk mendapatkan ruang yang cukup luas agar kemampuan dan kekuatan rakyatnya dapat berkembang secara bebas. Lalu, negara merupakan suatu sistem politik yang meliputi geopolitik, ekonomi politik, demo politik, dan kratopolitik atau politik pemerintah. Selanjutnya, negara harus mampu bersembada serta memanfaatkan kemajuan budayanya dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasionalismenya ke dalam untuk mencapai persatuan dan kesatuan yang harmonis dan keluar untuk mendapatkan batas-batas negara yang lebih baik. Sementara itu, kekuasaan imperium kontinental dapat mengontrol kekuatan maritim. Itu menurut dari Rudolf Kelsen. Teori geopolitik Karl Haushofer. Pokok-pokok dari pemikiran Karl Haushofer pada dasarnya menganut teori Hetzel dan bersifat ekspansionis serta rasial, bahkan dicurigai sebagai teori yang menuju kepada peperangan. Menurutnya, perkembangan di Jerman dan mempengaruhi Adolf Hitler. Teori ini pun dikembangkan di Jepang dalam ajaran Hakko Ichiu yang dilandasi oleh semangat materialisme dan fasisme. Ini teori Haushofer adalah suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Menurutnya, kekuasaan imperium daratan dapat
mengejar kekuasaan imperium maritim untuk menguasai pengawasan di laut. Dan beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, dan Asia Barat, serta Jepang di Asia Timur Raya. Menurutnya, geopolitik adalah doktrin negara yang menitik beratkan perhatian kepada soal strategi perbatasan, ruang lingkup bangsa yang tekanan kekuasaan ekonomi dan sosial yang rasial mengharuskan pembagian baru dan kekayaan alam di dunia. Dan menurutnya, geopolitik landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam perjuangan mendapatkan ruang hidup. Tujuan kita mempelajari geopolitik ini untuk apa, teman-teman? Yang pertama, kita tahu bahwa perspektif geopolitik menyadarkan makna pentingnya hidup bersama dalam ikatan kebangsaan. Dan yang kedua, perspektif geopolitik menyatukan visi dan misi tujuan kita dalam melangsungkan kebersamaan kehidupan di suatu bangsa. Dan teori yang terakhir, teori geopolitik Sir Walter Raleigh. Menurutnya, konsep kekuatan maritim dan mencetuskan wawasan bahari, yaitu kekuatan di lautan. Teorinya mengatakan barang siapa yang menguasai lautan akan menguasai perdagangan. Menguasai perdagangan berarti menguasai kekayaan dunia, sehingga pada akhirnya menguasai dunia. Indonesia kemungkinan bisa menguasai kekayaan dunia. Karena apa? Karena di Indonesia memiliki 4 titik strategis yang dilalui 40% kapal-kapal perdagangan dunia, yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar, yang menjadikan peluang besar untuk Indonesia menjadi pusat industri perdagangan serta pelayaran maritim di dunia. Kenapa sampai sekarang Indonesia belum bisa menguasai perdagangan dunia? Nah, ini yang kita diskusikan. Teman-teman bisa komentar di kolom komentar. Apapun jawabannya kita diskusikan. Oke, sekian dari konten gua tentang membahas geopolitik dan teori-teorinya. Kalau konten ini bermanfaat, subscribe dan like dan share, bagikan teman-teman yang lain. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Thank you untuk semuanya. Sampai jumpa di konten selanjutnya.